Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kifahalukum santri sekalian kelas 9. Alhamdulillah bi khair ya. Insyaallah anak-anak, karena mendekati ujian, insyaallah kita akan murojaah sedikit secara singkat ya, mereview kembali apa yang telah kita bahas sebelumnya. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, maka kita hendaknya memurojaah. Dan anak-anak sekalian, diharapkan juga anak-anak untuk selalu memperbanyak murojaah di rumah ya. Pertama yang telah kita bahas yaitu kita telah membahas tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma'rifatun nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka bukunya anak-anak di halaman 213. Al-aslus tsalis ma'rifatun nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa, dan dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf terus bin Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy minal Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya itu Nabi Muhammad, nama adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim min Quraisy. Oh ya, sebelumnya anak-anak, Ustadz mau sedikit mengoreksi kembali ya. Sebelumnya Ustadz ada kesalahan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun ke-11 dari Hijriah, bukan tahun ke-10, di tahun ke-11 dari Hijriah. Ya, lanjut. Nabi Muhammad SAW, nama orang tua beliau yaitu adalah Abdullah, dan kakek beliau adalah Abdul Muttalib. Kemudian nama ibu beliau adalah Aminah. Anak-anak sekalian udah belajar ya di pelajaran SKI. Beliau disusui setelah ibunya disusui oleh Suwaibah, kemudian disusui juga oleh Halimatus Syadiah ya. Itu pembelajaran di SKI. Kita tidak akan membahas panjang lebar. Kemudian Nabi Muhammad SAW walahu minal umur salasu wasitun sanah. Umur beliau itu 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum kenabian. Jadi sebelum menjadi nabi umur beliau sudah 40 tahun. Salasu wa ishruna nabiyan wa rasulan. Kemudian 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddathir. Nubbi'a bil iqra maksudnya itu menjadi nabi ketika diturunkan surat Al-Alaq. Wa ursila bil mudaththir, kemudian menjadi rasul ketika turun surah Al-Mudaththir ya. Beberapa ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Terus 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq menjadi seorang nabi. Kemudian setelah beliau menjadi nabi dan rasul, kemudian diperintahkan berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di halaman 218 anak sekalian. Ba'athahu bin nadharah 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus ba'athahu, itu kembali ke Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus beliau Nabi Muhammad SAW bin nadharah untuk menyampaikan peringatan keras ya, nadharah anisyirki,
dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid. Itu lihat ya ayyuhal muddatsir, surah ini tujukan kepada Nabi Muhammad, kum fa'andzir, bangunlah, kum fa'andzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Itu perintah berdakwah ketika turun surat Al-Muddatsir. Kalau ketika turun surat Al-Alaq, 5 ayat pertama yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah beliau menjadi seorang nabi. Kemudian mi'rajnya Nabi. Mi'rajnya Nabi yaitu adalah mengambil perintah sholat. Bagaimana kita telah membahas bagaimana Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit ya. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, dan seterusnya sampai ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW mengambil perintah sholat, sudah kita ceritakan ya sebelumnya. Silakan anak-anak merojah kembali tentang mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pertama perintah sholat 50 waktu, kemudian berkurang sampai 5 waktu. Kemudian anak-anak selanjutnya yang keempat yang telah kita pelajari, perintah sholat dan hijrah. Nah, tentu setelah mendapatkan perintah sholat tentu dikerjakan ya. Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, setelah 10 tahun berdakwah di Mekah ya, kemudian tadi Mi'raj mengambil perintah sholat. Setelah 3 tahun melakukan sholat di Mekah ya, setelah melakukan 3 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun di Mekah. Setelah 10 tahun pertama belum ada perintah sholat 5 waktu. Kemudian setelah 10 tahun Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Setelah Mi'raj mendapat perintah sholat. Setelah perintah sholat selama 3 tahun ke depan beliau tetap di Mekah. Setelah 3 tahun baru beliau hijrah ke Madinah. Itu secara singkatnya. Ya, di halaman 222. Wa furidat alaihi shalawatul khams wa shalla fi Makkah thalatha sinin, dan diwajibkan kepada beliau sholat 5 waktu, di mana beliau menjalankan sholat di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah, lalu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Setelah bagaimana ini masalah ini lebih detailnya di pelajaran SKI ya anak-anak, bagaimana beliau hijrah dengan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka masuk ke Gua Sur, panjangnya ceritanya bagaimana mau dibunuh, tentang hijrah. Kemudian penjelasan tentang hijrah ya, ini sama. Apa itu hijrah? Wal hijrah, halaman 229, anak silakan dibuka. Wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah ialah perpindahan dari suatu negeri syirik, balad negeri, ke negeri Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam. Adapun dalam istilah syar'i adalah itu perpindahan itu, kalau secara ininya meninggalkan ya, hijrah itu kalau secara bahasanya itu meninggalkan, tapi secara syar'inya itu meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam. Itu hijrah secara singkat. Kemudian syarat-syarat tinggal di negeri kafir ini sudah kita jelaskan ya, panjang bagaimana ada poin-poin yang harus dipenuhi untuk orang. Pertama, bagi siapa yang ingin bepergian ke sana ada beberapa poin. Kemudian bagi yang ingin menetap juga ada beberapa poin. Dan setelah yang bagi bersafar ada poin-poin tertentu. Salah satunya itu hendaknya seseorang
Nih, untuk silakan dilihat halaman 231. Untuk itu lihat 230 yang paling bawah, paragraf bawah. Pertama, ini syarat bagi yang bepergian atau safar. Pertama, hendaknya seorang memiliki cukup ilmu yang bisa memelihara dirinya dari syubhat. Kemudian hendaknya memiliki agama yang kuat untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam syahwat. Yang ketiga, hendaknya ia benar-benar berkepentingan untuk bepergian. Jadi ada kepentingan. Dan ada juga bagi yang ingin tinggal di sana juga ada beberapa poin-poin penting. Silakan anak kembali memurojaah. Dan setelah memenuhi poin itu juga ada poin selanjutnya. Itu panjang ya anak-anak. Syarat-syarat tinggal di negeri kafir. Kemudian penyempurnaan syariat Islam setelah 10 tahun beliau Nabi Muhammad SAW. Lihat, silakan dibuka di halaman 241. Falamma istaqara bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam mislu az-zakah was-shaum wal-hajj wal-jihad wal-adhan wal-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairu dzalik min syara'il Islam. Setelah beliau menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain, yaitu menyempurnakan yang lain seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, dan perintah amar ma'ruf nahi mungkar dan selainnya. Seperti zakat, puasa, haji, jihad, haji. Contohnya zakat, sebelumnya udah kita jelaskan ya. Zakat itu udah ada sebelumnya tapi tidak sedetail, seterperinci setelah beliau Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian itu tentang wafatnya Rasulullah SAW. Halaman 243, anak-anak silakan dibuka. Akhadha ala hadha asyar sinin wa badaha tufiya salawatullah wassalamu alaih. Beliau menjalani kehidupan beliau selama 10 tahun ya di Madinah. Wa badahu tufiya salawatullahi wassalamu alaih. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal di awal tahun ke-11 dari Hijriyah. Beliau sakit di bulan Safar ya, akhir bulan Safar. Mulai sakit di akhir bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal. Bagaimana telah kita ceritakan kesedihan kaum mukminin ya dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Terus Abu Bakar naik berpidato. Ya anak-anak mungkin sekian ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya mungkin setelah PTS ya, insyaallah kita akan membahas Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh jin dan manusia ya, bukan hanya untuk manusia saja. Mungkin sekian dari Ustadz ya, kalau ada kata-kata yang salah Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.